manusia itu banyak, semua yang terkait dengan aktivitas manusia, baik rumah tangga secara individu, aktivitas rumah tangga, aktivitas industri, aktivitas transportasi, dan sebagainya ya. Itu mempengaruhi kualitas air. Aktivitas manusia bisa mempengaruhi kualitas air dari air groundwater maupun air permukaan maupun air hujan, yaitu dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Ya, kita mulai dari sifat fisik. Sifat fisik. Ya, sifat fisik. Ini saya sampaikan aslinya saja dalam bentuk bahasa Inggris supaya lebih jelas. Total dissolved solid, tadi TDS contain the anion negatively charged ion and cation positive charged ion. Total dissolved solid change the color and properties of the water. The relationship between total dissolved solid and electric conductivity is TDS dalam satuan miligram per liter sama dengan EC dalam satuan desimen per meter dikalikan konstanta, di mana konstanta sama dengan 640. In most cases, for EC antara 0,5 sampai 5 desimen per meter, atau K sama dengan 735 for mixed water, atau K sama dengan 800 untuk EC yang lebih tinggi daripada 5 desimen meter. Ya, the above relationship in most cases is applied for EC ranging from 0,5 sampai 5 desimen per meter and not applicable for wastewater, tidak cocok untuk air limbah ya. TDS is the measure of the amount of material dissolved in water including carbonate, chlorida, bicarbonate, fosfat, sulfat, nitrat, sodium, kalsium, magnesium, organic ion, etc. The density of the water can be harmful due to increase in TDS concentration. Determine the flow of water into and out of an organism cell. Moreover, the high concentration of TDS may also reduce water clarity, contribute to a decrease in photosynthesis, combine with toxic compound and heavy metal, and lead to an increase in water temperature. Kalau nggak jelas, tanya ya. Mudah-mudahan jelas. Nah, ini bahasanya standar mudah. Kemudian berikutnya, sifat fisik, total suspended solid. Total suspended solid are the fine particle consists of microorganism, alga, mineral particle, and organic matter suspended in water. Total suspended solid is an indicator of erosion and sediment transport, and it absorbs heat energy from sun, resulted in water temperature increase, and consequently decrease the level of dissolved oxygen. As we know, warmer water holds less oxygen than cooler water. Berikutnya total solid atau padatan total. Total solid are the combination of total suspended solid and total dissolved solid in the water and measured in milligram per liter. The dissolved solid pass through a filter of around 2 micron in size. Suspended solid are bigger in size than dissolved solid, which includes clay, silt, alga, plankton, organic debris, etc. Those would not pass through a 2 micron filter. In water, the suspended and dissolved solid came from different sources such as soil erosion, sewage, fertilizer, industrial discharge, and root runoff. Dan berikutnya turbiditas.
The amount of cloudiness in the water is known as turbidity, which is caused by dissolved or total suspended solid, and most of the time those are invisible to naked eye as smoke in air. It's important parameter to measure water for water quality. Turbidity can be caused by silt, sand, and mud, bacteria and germ, chemical precipitate. The turbidity is measured in Nepelometric Turbidity Unit atau NTU. Ini satuan pengukurannya NTU ya. Defined by US Environmental Monitoring Standard Unit. Turbidity is the values of light absorbing or light scattering property of water. High level of turbidity in drinking water pose a high risk to people for developing gastrointestinal diseases. Similarly, high level of material affect light penetration and productivity, recreational values, and habitat quality. In stream, the life of fish and other aquatic can be in danger due to increased sedimentation and siltation. Selanjutnya, color, warna. The color water is an important indicator to define water and pollutant source. Water color represent the type of solid material present in it. Transparent water with low level of dissolved solid is blue color, while yellow or brown color is due to dissolved organic matter. Yeah. The apparent blue color of water bodies is due to selective absorption and scattering of light spectrum. Some algae produce reddish or deep yellow waters. Similarly, the water rich in phytoplankton and other algae appears as green. True color could be measured by filtering the water after removing all suspended material. Taste and odor. Taste and odor property of water is commonly used for drinking water. Taste atau gustation is one of the traditional five sense and is a form of direct chemoreception. It's the ability to observe the flavor of contents such as fluid, certain mineral, and poison. The following are the basic taste type: sour, salty, sweet, bitter. Yeah. Taste in the drinking water is mainly due to cations such as sodium, potassium, calcium, and magnesium after their dilution of approximately 100, 300, 100 sampai 30 mg per liter respectively. Ya, jadi kalau air minum ya, itu kandungan sodium, potasium, kalsium, dan magnesiumnya kalau sudah segitu itu akan menyebabkan taste ya, rasa. A human nose can detect the very low concentration of substance and this is termed as odor, aroma, which can be categorized as pleasant and unpleasant. Pure water is odorless. Ya. Jadi air yang murni, air yang bersih itu tidak berwarna dan tidak berasa. The primary source of taste and color were algae and bacteria, while anthropogenic sources included sewage water and chemical spill, which could affect the groundwater and surface water. Jadi anthropogenic itu faktor manusia ya, aktivitas manusia. Some chemical contaminant can be detected by consumer at very low concentration, have very low taste and odor threshold. Ya, itu tadi sifat fisik. Kemudian sifat biologi, biological, merupakan problem from bacteria and other content harmful for human and animal health, as well as for the soil, the plant, and the irrigation system. Di sifat biologi dari kualitas air itu menunjukkan kandungan kalau kaitan irigasi,
kaitannya dengan kandungan organisme-organisme maupun mikroorganisme yang ada di dalam air yang berpengaruh terhadap hama penyakit tanaman misalnya ya. Telur atau spora ya yang dialirkan lewat air itu bisa menyebar. Seperti keong mas itu telurnya bisa menyebar karena air di bawah air. Ya. Baik, berikutnya sifat kimia, terutama ini kualitas air irigasi sifat kimia ya. Sebentar saya ke belakang sebentar. Baik, sifat kimia kualitas air irigasi yang kita pelajari. Pertama alkalinitas, kemudian nanti sodium absorption ratio, daya antar listrik, keasaman pH, dan unsur-unsur lainnya. Kita mulai dari alkalinitas. Alkalinitas merupakan suatu ukuran kapasitas air untuk menetralkan asam-asam. Perubahannya meliputi CO3-2-, HCO3-, dan OH-. Semakin tinggi alkalinitas, maka jika diukur dengan pH meter, maka pH-nya semakin tinggi. Jadi di atas 7 sampai menuju ke 14. Respon tanaman terhadap alkalinitas bahwa alkalinitas yang tinggi ini mempengaruhi tanaman dalam bentuk pertama klorosis. Di tanaman mengalami klorosis. Kemudian pengaruh dari alkalinitas tinggi juga tanaman akan mengabsorpsi Fe dalam konsentrasi yang rendah. Jadi jumlah Fe yang diabsorpsi sangat rendah, ya, jadi kurang untuk kebutuhan tanaman. Kemudian translokasi dan penggunaan Fe menurun, karena Fe valensi 3 direduksi dan diikat oleh asam organik dalam vakuola. Ketahanan tanaman terhadap alkalinitas itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Pertama, kalsikul, itu tanaman yang tahan terhadap alkalinitas tinggi atau Fe rendah. Kemudian yang kedua, kebalikannya adalah kalsifug, adalah tanaman yang tidak tahan terhadap alkalinitas yang tinggi, Fe rendah. Ya, jadi produksinya akan sangat menurun. Tanaman kalsifug ini kalau diirigasi menggunakan air yang alkalinitasnya tinggi, yang pH-nya tinggi, lebih dari 7. Mekanisme ketahanan tanaman terhadap alkalinitas. Jadi tanaman bisa tahan terhadap alkalinitas karena pertama efisiensi pemakaian Fe yang tinggi.
Kemudian yang kedua bisa karena efisiensi absorpsi Fe tinggi. Ini bisa dilakukan dengan simbiose dengan mikorizа yang membantu dalam mengabsorpsi Fe. Atau tanaman yang absorpsi kalsiumnya rendah karena afinitas membran akar terhadap kalsium rendah, sehingga akar bisa membatasi jumlah kalsium yang diserap sehingga tidak beracun untuk tanaman. Atau mekanisme berikutnya adalah apabila kalsium sudah terlanjur diserap oleh tanaman, maka kalsium akan diikat oleh protein dalam sitoplasma. Salinity itu juga mirip dengan alkalinity. Salinity caused by natrium, kalsium, magnesium, klor, dan sulfat together with alkalinity resulting from HCO3- NCO3- have direct toxic effect on plant physiology and or effect plant growth through osmotic effect and loss of nutrient availability. Ya, jadi pengaruh alkalinitas itu mirip dengan salinitas, nanti kita bahas salinitas terhadap tanaman ya. Antara lain karena mempengaruhi tekanan osmotik atau potensial osmotik. Karena potensial osmotik menurun jika alkalinitas tinggi, sehingga absorpsi hara menjadi kurang. Marigold is sensitive to electric conductivity of irrigation higher than 4 desisimen per meter. And that growth reduction was greater when pH of irrigation water was 7,8 compared with 6,8, 6,4. Nah, gitu. Kalau alkalinitasnya meningkat dari 6,4 sampai 7,8, marigold, tanaman marigold ini tanaman hias, ini pertumbuhannya menurun ya. Development of salinity or acidity in soils not only reduce crop productivity, but also limit the choice of crop which can be grown on such soil. Appropriate selection of crop, optimal use of soil amendment, suitable irrigation method, and other agronomic practices are required for sustained crop production with use of poor quality of water. Pada Journal of Salinity and Water Quality. Bagaimana terbentuknya alkaline water? Nah, ini unusual highly alkaline water, natural water, pH-nya di 12,5 is recorded in Adit and well from the Makarin area Northern Jordan ya. Air sumur. pH-nya 12,5 itu alkalin, sangat alkalin ya. It's a calcium hydroxide sulfate type of water rich in base metal concentration. The hydration of lime is responsible for the high pH value of this water. Ya. Yang disebabkan karena hidrasi dari kapur. Persamaan reaksinya demikian. CaO ini kapur, kalau ditambah air, CaO plus H2A menjadi CaOH 2 kali. Ya. Ini sangat bersifat basa ya, jadi pH-nya tinggi, CaOH 2 kali, CH-nya tinggi. Jadi kalau diukur pakai pH meter bisa di atas 7 yang tadi ya. Ini 12,5 ini sudah mendekati 14. Ya, itu tadi alkalin ya, alkalinitas. Ada yang tanyakan? Jelas ya. Baik, kita lanjut ke sodium absorption ratio. Sodium absorption ratio merupakan penduga dari persentase sodium yang dapat ditukarkan. Sodium itu natrium ya. Rumus dari SAR atau sodium absorption ratio adalah konsentrasi natrium dibagi konsentrasi kalsium ditambah konsentrasi magnesium dibagi 2 dipangkatkan setengah atau diakarkan. Konsentrasi natrium, kalsium, dan magnesium ini dalam satuan miliekuivalen per liter. Kalau masih ppm, masih persen,
masih molar, itu harus diganti menjadi miliequivalent per liter. Kalian sudah belajar ini ya, TPB sama SMA. Tidak usah ulang. Baik, jadi klasifikasi kelas air berdasarkan SAR dan daya antar listrik adalah sebagai berikut. SAR sebagai sumbu Y-nya, daya antar listrik sebagai sumbu X-nya. Pada daya antar listrik 100 mikromos per sentimeter, maka batas-batas kelas untuk SAR-nya adalah 0 sampai 10 S1, 10 sampai 18 S2, 18 sampai 26 S3, di atas 26 adalah S4. Jika daya antar listrik lebih besar, misalnya 250, maka batas S1-nya lebih kecil dari 10. Dan ini sudah turun. Jadi kalau ini sudah tambah sedikit, 101 aja. Ini sudah lebih kecil dari 10 ya. 102 lebih kecil dari 10. Nah, semakin besar daya antar listrik, maka batas-batasnya semakin kecil. Kemudian batas SAR-nya untuk S2 lebih kecil dari 18 untuk 250. Batas SAR untuk S3 lebih kecil dari 26 ya. Dan semakin tinggi daya antar listrik, batasnya semakin menurun. Nah, ini ya daya antar listrik dari 100 sampai 250 itu C1, 250 sampai 750 mikromos C2, 750 sampai 2250 C3, di atas 2250 C4. Dikombinasi antara C dan S. Ini C1S1 di daerah ini, C1S2 kotak ini, C1S3 kotak ini, C1S4 kotak ini. Nah, ini C3S1, C3S2, C3S3 kotak ini, C3S4 di kotak. Nah, ini dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita menganalisis daya antar listriknya misalnya ketemu 150, SAR-nya dihitung-hitung ketemu 5, nah berarti ditarik di sini, ketemu koordinatnya di sini, jadi C1S1. Kalau 150 tapi SAR-nya 11 atau 10, itu sudah masuk di sini, C1S2, sudah masuk kotak C1S2. Itu ya, dan seterusnya. Nah, ini gambar aslinya, saya sodium hazard, ini SAR, ada low, medium, high, very high. Salinity hazard, low, medium, high, very high, ya. Ya, jadi kerusakan habitat salinitas itu bisa, kalau secara kuantitatif, secara kualitatif bisa kelompokkan rendah, medium, tinggi, sangat tinggi, ya, di batas-batasnya. Ya, konversi satuan 1 desisimen itu sama dengan 1 milimos per sentimeter sama dengan 1000 mikromos per sentimeter. PDS miligram per liter atau ppm itu sama dengan EC dikalikan 650 untuk EC antara 0,1 sampai dengan 5. Sedangkan untuk EC lebih besar dari 5, konversinya EC dikalikan 800. Ya. Nah, ini contoh soalnya. Akan dibaca, dipelajari dulu. Bentar, saya ke belakang sebentar.
Contoh soal. Alhamdulillah saya untuk bab ini, pertemuan ini saya sudah buat 8 soal ya untuk UTS. Ada yang dicontohkan dan ada yang dijelaskan saja. Ya. Baik, ini contoh soal. Misalnya diperoleh hasil analisis kualitas air, kandungan natriumnya 25 mili ekuivalen per liter, kalsium 30 mili ekuivalen per liter, magnesium 20 mili ekuivalen per liter, itulah SAR-nya. Ya. Di rumus tadi adalah natrium dibagi kalsium ditambah magnesium dibagi 2 baru diakarkan atau dipangkat setengah. Diperoleh 5. Ya. Soal keduanya sama dengan nomor 1, hanya hasil pengukuran daya antar listrik sebesar 150 mikromos per sentimeter. Maka apa kelas air tersebut? Nah, kombinasi antara SAR-nya 5, daya antar listrik 150. Nah, kita lihat tadi gambar tadi. SAR-nya 5 ada di sini, daya antar listriknya 150. Ditarik ke sini, tarik ke sini. Berarti ada di kotak C1S1, di kotak C1S1. Jadi kelasnya adalah C1S1. Ya, jelas ya. Jadi kelasnya C1S1. Ya, berikutnya, bagaimana kemungkinan penggunaan setiap kelas air tersebut? Yang tadi ada C1S1, C1S2, itu ya. Jadi kemungkinan penggunaannya itu tergantung dari kendalanya. Jadi kelas yang jeleknya. Kalau C1S2 berarti S2 yang menjadi kendala. Bagaimana penggunaannya kalau S2? Kalau C3S1 berarti C3-nya yang menjadi kendala. Bagaimana penggunaan C3? Nah, itu ya. Sekarang S1 kalau kendalanya S ya. S1 tidak ada kendala ya. Bisa dialirkan ke semua tipe tanah tanpa ada bahaya akumulasi natrium. S2 dapat menimbulkan bahaya natrium pada tanah tekstur halus dengan KTK tinggi, terutama bila drainasenya jelek. Air dengan kelas S2 ini bisa diperbaiki dengan penambahan GIP CaSO4. Kelas S2 bisa digunakan untuk tanah dengan tekstur kasar maupun drainase baik. Yang S3 dapat menimbulkan natrium dapat dipertukarkan dalam jumlah yang meracuni tanaman pada banyak tipe tanah. Perlu pengelolaan air dan tanah untuk memanfaatkannya. Pengelolaan airnya contoh misalnya dengan pencucian atau leaching ya. Jadi dicuci dengan air dengan kualitas yang lebih bagus. Dengan pengelolaan tanahnya dengan cara membalik tanah ya. Karena natrium ini terkumpul di permukaan tanah. Jadi pada saat proses evaporasi, natrium dari bawah dibawa oleh aliran air dalam bentuk larutan. Setelah larutan itu menguap, maka natriumnya akan tertinggal di permukaan tanah. Ya. Sehingga dengan cara membalik tanah, itu akan berkurang pengaruh buruk dari natrium. S4 biasanya tidak sesuai untuk pengairan, kecuali dialitasnya rendah atau sedang, sehingga larutan kalsium tanah dapat digunakan. Nah, kemungkinan pemakaian air pada setiap tingkat salinitas. Jadi kalau yang menjadi kendala adalah C-nya, salinitas. C1 itu tidak ada kendala, bisa digunakan untuk irigasi semua tanaman maupun semua tipe tanah. S2 dapat digunakan jika dilakukan pencucian sedang. Tanaman dengan tingkat toleransi yang sedang itu dapat ditanam. Salinitas tinggi tidak dapat digunakan pada tanah dengan drainase terhambat. Hanya untuk tanaman-tanaman yang toleran, yang tahan terhadap salinitas yang bisa ditanam. C4 itu tidak disarankan, tidak cocok untuk irigasi. Ya, itu ya. Gimana pengaruhnya terhadap tanaman salinitas yang tinggi itu? Pertama, kecepatan respirasi menurun, kecepatan fotosintesis menurun, kecepatan sintesa protein menurun, sintesa RNA menurun, aktivitas enzim terganggu. Ya, 1-4 ini kalian sudah paham ya, apa itu respirasi, fotosintesis, protein, RNA, enzim, itu di fisiologi tanaman ya.
Yang keenam, absorpsi hara terganggu. Ya, absorpsi hara terganggu karena salinitas yang tinggi menyebabkan potensial airnya rendah. Kalau potensial airnya rendah, maka aliran air dari tanah ke akar akan menurun, sehingga absorpsi hara akan menurun. Karena hara itu masuk ke dalam tanaman bersama dengan air, ya. Bisa secara mass flow, difusi, dan sebagainya. Ya, itu pengaruh salinitas terhadap tanaman. Pengelompokan tanaman berdasarkan ketahanannya terhadap salinitas dikelompokkan menjadi 3. Pertama, obligata lupit, itu adalah obligata lupit itu adalah tanaman yang hanya hidup jika diirigasi dengan air dengan salinitas yang tinggi. Jadi obligata lupit ini hanya bisa hidup bagus apabila diairi dengan air garam, air asin, ya, air garam, air laut, tanaman laut. Kalau diairi pakai air tawar, dia tidak bagus, ya, karena air tawar akan diserap dalam jumlah yang sangat banyak, ya, sehingga selnya pecah. Di over osmotik, ya. Yang kedua, fakultatif halopit. Itu tanaman yang bisa hidup jika diirigasi dengan air tawar bisa, air payo bisa, air salin bisa, ya. Jadi fakultatif halopit ini bisa diirigasi dengan berbagai tingkat salinitas. Yang ketiga, glikopit. Tanaman glikopit ini hanya bisa hidup dengan baik apabila diairi dengan air yang tidak salin, nah, air tawar, ya. Kalau diairi pakai air salin, maka kebalikan dari obligata lupit, ya. Air yang dari dalam sel keluar dari sel sehingga terjadi plasmolisis. Kalau obligata lupit tadi selnya menyerap air berlebihan, tapi kalau glikopit selnya mengeluarkan air sehingga terjadi plasmolisis. Mati. Obligata lupit juga mati, glikopit juga mati. Ya, tanaman fakultatif halopit itu sangat fleksibel terhadap salinitas karena fisiologinya juga fleksibel. Kalau diairi pakai air tawar non salin, maka siklus fiksasi CO2-nya itu adalah siklus C3. Kalau diairi pakai air salin, maka siklus fiksasi CO2-nya adalah CAM. Ya, fakultatif halopit. Ya, halopit sukulen tentunya yang dikutil itu tahan terhadap salinitas itu karena akumulasi natrium dan klor dalam vakula. Jadi natrium itu diakumulasi dalam vakula sehingga tidak beracun. Atau mengakumulasi senyawa asam amino bebas tertentu untuk menyeimbangkan potensial air. Ya. Jadi tadi salinitas menyebabkan potensial air menurun. Supaya airnya tetap bisa mengalir dari tanah ke akar, maka sel tanamannya juga harus bisa menurunkan potensial airnya tanpa mempengaruhi proses fisiologinya. Ya, nah, itu namanya menyeimbangkan potensial air. Halopit gramine itu dengan cara memuntahkan natrium dan klor lewat daun muda dengan gutasi, proses gutasi. Akumulasi senyawa organik dan mengatur nisbah kalium dan natrium di dalam jaringan tanaman. Jadi kalium itu berfungsi untuk mengeluarkan natrium dari dalam sel, ya. Sehingga dengan cara meningkatkan kalium, maka tanaman tahan terhadap natrium. Nah, ini salah satu contoh hasil penelitian kami dengan kakak kelas Mbak Ida, ya. Itu pengaruh salinitas terhadap persentase daun mati. Jadi perlakuannya tanaman diirigasi pakai air tawar itu. Kemudian pakai air tawar ditambah garam dengan konsentrasi 2 gram per liter. Kemudian diirigasi pakai air tawar ditambah garam dengan konsentrasi menjadi 4
gram per liter, kemudian konsentrasi 6 gram per liter, dan konsentrasi 8 gram per liter. Kemudian diamati berapa persen daun yang mati. Ya. Dan ternyata pada umur 10 week after transplanting, 10 minggu setelah tanam, itu yang air tawar yang mati hanya 3,4%. Ya. Tapi kalau air dengan konsentrasi NaCl 8 gram per liter, yang mati 31% lebih. Ini 10 kalinya ya, banyak yang mati. Ini pengaruh buruk dari salinitas ya. Ini mudah kalau kalian ingin penelitian dengan NaCl, makanya dengan apa itu namanya, garam dapur saja boleh ya, atau garam yang murni juga boleh ya. Air tawar diberi ke garam dengan berbagai konsentrasi, kita coba dulu padinya yang tahannya seberapa ya. Jangan langsung mati ya, ini supaya bertingkat ya. Kalau misalnya matinya di 10 ya bisa 0, 4, 8, 12 gitu ya. Nah, itu. Ya, ditanyakan ini. Boleh ditanyakan ya kalau terkait dengan penelitian, sudah mulai membayangkan nanti penelitiannya pengen apa gitu ya. Kalau kalian kan semester depan sudah harus memilih topik-topik penelitian ya. Baik, kita lanjut daya antar listrik. Ubah berikutnya ketika daya antar listrik ini merupakan perubahan yang menunjukkan konsentrasi ion-ion dalam air. Bagaimana pengaruhnya terhadap tanaman? Nah, tentu semua tadi adalah menurunkan produksi tanaman. Ya, dan tadi sudah kita bahas juga, tanaman itu ada yang toleran, ada yang sensitif atau peka terhadap kualitas air tadi. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana penurunan produksinya. Jadi sumbu X-nya adalah daya antar listrik atau kualitas air apa saja, atau cekaman abiotik apa saja, ya. Semakin besar cekaman abiotik, maka produksinya akan semakin turun. Untuk tanaman yang toleran, penurunan produksinya lebih rendah dibandingkan untuk tanaman yang peka. Ya. Jadi ini bisa digunakan untuk menseleksi galur-galur mana atau varietas-varietas mana yang toleran atau tahan terhadap kualitas air yang buruk. Ya. Air yang buruk. Nah, ini contohnya. Misalnya hasil penelitian menunjukkan produktivitas dari galur-galur jagung pada kondisi optimum dan salinitas tinggi sebagai berikut. Misalnya optimumnya yang bagus adalah air tawar, misalnya 100 mikromos per sentimeter. Salinitas tingginya ini yang tinggi tadi 3000 mikromos per sentimeter. Jadi galur-galur jagung itu yang diairi dengan dua perlakuan ya. Kemudian kalian sudah paham dengan penelitian ya. Ya. Jadi misalnya ada dua pot ekstrimnya. Dua pot, yang satu galur 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 A ini tanam dalam dua pot. Yang satu diirigasi pakai 100 mikromos, yang pot satu diirigasi pakai 3000 mikromos. Produksinya turun dari 8 sampai 4. Yang galur B juga demikian. Pot-pot yang diirigasi pakai 100 mikromos, produksinya 8. Tapi pot-pot yang diirigasi pakai 3000 mikromos, produksinya turun jadi 6. Galur C 10 turun menjadi 5, galur D 10 turun menjadi 7. Ya. Ini. Jadi galur mana yang paling toleran terhadap salinitas? Ya. Galur mana yang toleran terhadap salinitas? Ya, kita hitung persentase ya, penurunan produksi. Persentasenya ya, bukan realnya, tapi persentasenya. Galur A 100% kali 8 dikurangi 4, karena 8 menurun dari 8 sampai 4, dibagi 8, 50%. Galur B 100% kali 8 kurangi 6, bagi 8, 5%. Galur C 10 dikurangi 5, bagi 10, 50%, dan seterusnya.
Ini dibagi 8, bukan dibagi 4 ya. Ini bagi 8, bukan dibagi 6 ya. Ini bagi 10, bukan dibagi 5. Ini bagi 10, bukan dibagi 7 ya. Jadi yang pembaginya adalah yang kondisi optimum. Nah, turun berapa persen. Ya, jadi terlihat kalori B ini penurunan produksinya paling kecil, 25%. Sehingga dikatakan kalori B paling toleran terhadap salinitas. Ya. Ya, jadi kalian bisa menyeleksi 100 galur, 1000 galur, kalian ranking saja persentase penurunan produksinya, ranking 1 sampai 1000. Kalau kalian ingin menyeleksi 50 terbaik, ya ambil ranking 1 sampai 50. Ya. Kalian ingin mengambil 25 terbaik, 1 sampai 25. Ya, itu ya. Mudah ya caranya. Ya. Ya. Baik, kita lanjut ke derajat keasaman atau pH. Ini terdapat keseimbangan antara CO2, CO3-, dan CO3 2-. Di air dengan derajat keasaman yang rendah atau pH-nya rendah atau asam. Ini kebalikan dari alkalinitas tadi ya. Kebalikan dari alkalinitas. Ini asam. pH-nya rendah. Itu di Indonesia banyak di luar Jawa terutama ya. Itu daerah-daerah dengan tanahnya tanah apa namanya? Tanah yang dari bahan organiknya banyak ya. Nah, itu pH-nya bisa rendah ya. pH-nya bisa rendah, bisa 2, 3. Nah, itu disebut juga black water ya, black water, airnya hitam pekat ya. Tanah gambut ya, daerah gambut, tanah gambut ya. Ya, itu pH-nya sangat rendah. Tanaman bisa mati kalau tanaman yang tidak tahan ya. Terus bagaimana pengaruhnya terhadap tanaman? Ini sudah dibahas di dasar agronomi ya. Jadi keracunan unsur-unsur mikro, kekurangan unsur-unsur makro ya. Kemudian aktivitas mikroorganisme terganggu ya. Pintil akar terganggu, mikorisa tadi yang bersimbiosis dengan tanaman juga akan terganggu. Ya. Baik, berikutnya adalah unsur-unsur lain. Unsur-unsur lain ini yang banyak ya. Tergantung dari apa tadi? Tergantung selain dari aktivitas manusia, juga batuan dan iklim. Nah, lingkungan tadi, batuan dan iklim. Ya. Kalau batuannya mengandung boron, batuan induknya mengandung boron, maka kualitas airnya, kandungan boronnya juga tinggi. Ya. Nah, ini yang pertama, boron misalnya. Ini sering menjadi masalah pada sumur-sumur dalam. Ya. Tanaman dikelompokkan berdasarkan ketahanan terhadap boron. Tanaman yang toleran ini dapat diairi dengan air dengan kandungan boronnya 2-4 ppm. Contohnya ini. Ya. Selain ini, kalian nanti bisa untuk penelitian ya. Jadi kalian irigasi dengan berbagai konsentrasi boron. Mulai dari 0,3, 1 ppm, 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm ya. Nanti sampai pada tingkat berapa yang produksinya tidak turun ya. Yang produksinya tidak turun. Nah, itu adalah untuk melihat toleransi. Kalau ingin melihat tanaman yang mana yang toleran, ya pakai ini. Dan peka, bandingkan ini konsentrasi boron, persentase penurunan. Mana yang toleran, yang lebih toleran terhadap boron. Oh, itu ya. Ya, ya tanaman yang toleran itu contohnya ini tanaman semi toleran dapat diairi 1-2 ppm boron. Contohnya ini. Yang sensitif dapat diirigasi dengan 0,3 sampai 1 ppm boron. Ya. Yang toleran ini diairi 2-4 ppm boron bagus. Diairi pakai 1 ppm boron bagus. Diairi pakai 0,3 ppm boron bagus juga ya. Jadi boron itu juga merupakan unsur mikro. Jadi diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Tapi kalau berlebih
Ya, ini menyebabkan jelek, kualitas airnya menjadi jelek. Ya, ya bikarbonat itu dihitung dengan residual sodium karbonat. CO3 ditambah CO3 dikurangi kalsium ditambah magnesium. RSC-nya lebih besar dari 2,5 tidak cocok untuk irigasi. 1,25 sampai 2,5 marginal, kurang dari 1,25 dapat untuk irigasi. Yang klorida ini persentase klorida. Ini Cl ditambah NO3 dibagi CO3 ditambah HCO3 ditambah SO4 ditambah Cl ditambah NO3. Magnesium, persentase magnesium. Magnesium dibagi kalsium plus magnesium kali 100%. Kobalt, nah, untuk tomat batas keracuannya 0,1 miligram per liter. Tanaman yang lain belum ada. Silahkan dicoba ya. Kobalt ini juga merupakan unsur mikro. Jadi pada jumlah yang sedikit ini diperlukan oleh tanaman, yaitu sebagai koenzim pada tumbuhan. Kalian tahu koenzim itu artinya dia membantu enzim untuk bisa beraktivitas secara maksimal. Jadi koenzim. Sama dengan kopilot itu ya, pembantu pilot nih, koenzim membantu enzim ya, sama saja. Jadi dia menempel pada enzim atau ya, sehingga enzim bisa bekerja secara maksimal. Molybdenum juga demikian, dalam jumlah yang besar, ini bisa meracuni tanaman, dalam jumlah yang kecil diperlukan oleh tanaman. Untuk sistem enzim pengikat nitrogen. Sistem enzim pengikat nitrogen atau nitrogenase, enzimnya. Itu pada bintil akar, bakteri bintil akar pada kacang-kacangan, itu salah satunya untuk mengandung nitrogenase, untuk mengikat nitrogen dari udara. Di N2 dari udara diikat, kemudian dirubah menjadi senyawa yang bisa digunakan oleh tanaman. N4, NO3 itu bisa digunakan oleh tanaman. Tapi kalau N2 masuk ke tanaman, ya beracun. Gas gas nitrogen masuk ke tanaman beracun. Tapi kalau sudah dirubah menjadi N4 atau NO3, nah itu diperlukan oleh tanaman. Bisa digunakan oleh tanaman. Nah, berikutnya biological oxygen demand atau BOD itu menunjukkan jumlah oksigen yang diperlukan untuk aktivitas organisme di dalam air. Aktivitas organisme di dalam air. Semakin besar BOD, artinya air itu semakin besar membutuhkan oksigen. Artinya kualitas airnya jelek, ya, karena memerlukan oksigen dalam jumlah yang banyak. Ya, ini contohnya yang limbah-limbah cair yang banyak mengandung BOD itu yang sangat terkait dengan pertanian karena di negara kita banyak mengolah kelapa sawit sehingga contoh-contohnya bisa dari limbah kelapa sawit ya. Jadi limbah kelapa sawit, limbah cair pengolahan kelapa sawit itu BOD-nya sangat tinggi ya, bisa ribuan di atas, bisa ribuan. Itu tidak boleh dibuang langsung ke sungai. Kalau dibuang langsung ke sungai, itu airnya menjadi kekurangan oksigen nantinya ya. Sehingga makhluk hidup di dalam air tidak bisa bernapas ya, air, ikan dan sebagainya tidak bisa bernapas, bisa mati ya. Ya, sehingga limbah cair di pengolahan kelapa sawit itu harus diolah dulu. Harus water treatment, dilakukan pengolahan air, limbah cair, limbah dengan ditaruh, diletakkan pada kolam-kolam activated sludge. Di kolam-kolam yang di situ ada bakteri, disebut activated sludge, dari lumpur aktif, lumpur hidup, ya, lumpur aktif, activated sludge. Itu banyak mengandung bakteri, itu yang nanti akan menguraikan mikroorganisme-organisme di dalam, akan menguraikan ya buangan limbah cair tadi sehingga BOD-nya menjadi rendah ya. Setelah BOD-nya rendah biasanya bukan dibuang ke sungai kalau
Perusahaan kelapa sawit digunakan untuk pupuk ya, digunakan untuk pupuk, digunakan untuk pupuk. Ya, ya kalau dibuang ke sungai masih terlalu tinggi BOD-nya ya. Ya, baik. Ini BOD air bersih 1 ppm, BOD air tercemar 10 ppm. Tentu BOD di sungai ini tentu dipengaruhi oleh musim ya, musim hujan, musim kemarau. Kalau musim hujan tentu lebih encer ya. Jadi kalau membuang ke sungai pada musim hujan dibandingkan membuang ke sungai pada musim kemarau lebih bahaya membuang ke sungai pada saat musim kemarau. Ini menyebabkan BOD-nya tinggi ya, sangat tinggi ya. Sama-sama sama-sama 10 ppm kalau dibuangnya pada musim kemarau dan musim hujan akan berbeda nanti terhadap air sungai ya. Nah, itu ya. Ya, yang mirip dengan DOD kebalikannya adalah DO atau dissolved oxygen. Itu oksigen terlarut ya. Ya, ya itu BOD ya. Jelas ya. Berikutnya adalah nitrogen dan fosfor. Nitrogen dan fosfor ini merupakan hara makro yang diperlukan oleh tanaman, tetapi di dalam air kalau dalam jumlah yang banyak juga bermasalah. Bagaimana di dalam air bisa N dan P-nya banyak? Itu disebabkan karena apabila terjadi eh, pemupukan yang secara intensif atau secara berlebihan ya dalam luasan yang sangat besar, kemudian nanti N berasal dari ureanya atau P dari sp36-nya akan terbawa oleh air ya masuk ke sungai, kemudian dibawa ke bendungan atau dibawa ke danau, itu menyebabkan air sungainya subur ya. Kalau air sungai atau air danaunya subur, itu menjadi masalah karena nanti tanaman-tanaman air di danau atau bendungan itu menjadi subur. Kalau ada enceng gondok di situ juga tambah subur ya dan sebagainya. Dan nanti kalau eceng gondoknya mati, itu akan menjadi pendangkalan ya. Sebentar, saya ke belakang sebentar. Ya, baik. Jadi nitrogen dan fosfor ini bisa menyebabkan air menjadi subur. Artinya sehingga menimbulkan masalah eutrofikasi ya. Jadi bisa menyebabkan pendangkalan badan air ya, dan air danau, bendungan dan sebagainya. Sehingga bisa danau menjadi rawa, berubah menjadi rawa itu bisa jadi karena itu juga ya. Ya, itu antara lain ya.
7 dari unsur-unsur hal-hal lain. Nanti yang lain-lainnya bisa tergantung dari tadi aktivitas manusia dan itu tadi. Ini contohnya CU ya, yang lain lagi. Dari ada industri-industri itu yang limbahnya mengandung logam-logam berat ya. Tadi kalian bisa searching industri-industri yang mengandung logam berat. Ini kami sudah melakukan penelitian untuk CU dengan kakak kelas kalian, sudah lama sudah lulus 2012 ini diterbitkan. Bagaimana pengaruh kandungan CU dalam air irigasi terhadap pertumbuhan dan produksi padi. Ya. Ini CU ini berbahaya ya. Jadi kalau kalian penelitian yang terkait dengan kimia-kimia gini, kalian harus betul-betul paham karakter dari bahan kimianya. CU ini kalau terhirup bisa berbahaya, ya. Apalagi pelan ya. Jadi harus hati-hati. Kalau NaCl tadi ya tidak berbahaya, itu kan garam dapur ya untuk manusia. Ya, ini contohnya. Jadi itu hasilnya adalah pola respon berbagai bagian tanaman berbeda terhadap konsentrasi CU ya. Perbedaan pola respon ini menunjukkan bahwa sensitivitas setiap bagian tanaman terhadap CU berbeda. Ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, salah satunya kita hitung apa yang disebut RD ya, reduction dosis. Reduction dosis. Kalau kita pernah mendengar lethal dosis, nah ini terinspirasi dari itu. Dari lethal dosis ini reduction dosis. Bagian tanaman yang lebih sensitif memiliki RD yang lebih rendah dibandingkan bagian tanaman yang kurang sensitif. Konsentrasi CU yang menyebabkan penurunan tinggi tanaman 10% atau RD 10, RD 30%, RD 30, 50%, RD 50, masing-masing 386, 9160, 1934 miligram per liter air dalam irigasi. Nilai RD 10, 30, 50 untuk jumlah daun 105, 356, 693 dalam irigasi ya. Jadi lebih sensitif yang mana? Lebih sensitif yang daun dibandingkan tinggi tanaman ya. Jadi daun ini akan rusak dulu dibandingkan tinggi tanaman ya. Apabila CU-nya meningkat. Nah, ini konsentrasi CU yang menyebabkan penurunan bobot kering tanaman RD 10, RD 30, RD 50, itu 55, 178, 39 miligram per liter irigasi. RD 10, 30, 50 untuk bobot gabah kering giling 53, 178, 39 itu ya. Ya. Sebenarnya harus kalian perhatikan juga, ini logam-logam berat ini, kalaupun terhadap tanaman tidak berbahaya, mungkin tanaman tahan, tapi manusia yang memakan atau hewan yang memakan tanaman bisa tidak tahan, ya, bisa berbahaya atau terakumulasi, ya. Kalau tanaman sayur dengan kandungan bahan logam beratnya tinggi, bisa terakumulasi oleh manusia nanti kalau dimakan, berbahaya, ya. Ya, kalau padi sawah, itu apakah ada di gabah? Nah, ini masih ya perlu kalian teliti nanti ya. Karena yang kita makan gabah ya. Tapi kalau banyak ada di dalam batangnya kalau dimakan jeraminya dimakan oleh ternak ya juga berbahaya ternaknya nanti kalau dimakan manusia ya. Ya, itu ya. Jadi banyak hal yang harus dipelajari secara holistik ya, secara menyeluruh ya terkait dengan ini CU ya. Logam berat. Sering kalau tanamannya tidak apa-apa, tapi untuk manusia berbahaya. Ya. Jadi kualitas air itu secara umum batas-batasnya tentu berbeda-beda ya. Untuk kualitas air yang bagus untuk tanaman belum tentu bagus untuk ternak, belum tentu bagus untuk manusia, ya. Sehingga studinya akan berbeda-beda ya.
Sementara kalian bisa lihat di peraturan pemerintah, peraturan kesehatan itu sudah ada batas-batasnya ya. Air untuk minum, kualitas airnya batasnya seperti ini. Air untuk irigasi demikian. Air untuk ternak demikian. Ya, ini penelitian-penelitian kita mungkin akan menyongkong ke sana, memperbarui yang belum tertulis di situ. Baik, ada yang ditanyakan? Ini pusaka yang bisa kalian lihat. Water Quality for Irrigation ini ada di fao.org. Nanti kalian sekalian mendownload Water Quality for Irrigation ini. Kemudian ada Crop Water Requirement, ada Evapotranspiration, juga ada Guide for Computing Evapotranspiration, juga ada di situ ya, di fao.org. Ya, baik. Anda tanyakan? Baik, kalau tidak ada tanyakan, insya Allah minggu depan yang ngajar akan ganti Prof. Edi ya. Silakan dihubungi Prof. Edi nanti apakah akan mengajar secara daring apa luring. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.